Setelah 489 menit menguatkan diri menonton anime ini, gua akhirnya tamat menonton Pluto. Dan gua senang tapi juga sebel, tapi juga Pluto adalah anime yang sebenarnya berasal dari manga Pluto yang berdasarkan cerita dari Astro Boy yang diinterpretasikan ulang sama Naoki Urasawa. Di anime ini kita tidak melihat Atom atau Astro Boy menjadi karakter utama, melainkan Gezik, salah satu dari 7 robot terkuat atau yang paling mendekati manusia di muka bumi. Gezik adalah seorang detektif dari kepolisian Europol dari Jerman yang tiba-tiba mendapatkan banyak kasus aneh. Gezik mendapatkan banyak kasus pembunuhan yang aneh, yang dimana tiap kematian dari seseorang itu sadis banget dan tiba-tiba ada kayak simbol tanduk di setiap TKP. Yang dimana menurut forensik dan analisa, nggak mungkin ini dilakukan oleh seorang manusia. Karena fisik tubuh manusia tidak mungkin bisa melakukan aksi-aksi kehancuran yang ada di sekitar TKP. Maka yang paling mungkin melakukan aksi kekejaman tersebut adalah robot. Masalah besarnya adalah robot sudah didesain untuk tidak bisa membunuh manusia. Dan ini bukan cuma kayak larangan pasal atau peraturan doang, tapi memang sistem yang diciptakan di dalam otak robot, yang dimana para robot itu tidak akan pernah punya kalkulasi kalau solusi dari permasalahannya adalah membunuh manusia. Disinilah gua keselnya dan disinilah gua kecewanya. Karena misteri ini jawabannya sepele banget. Demi apapun, gue kesel banget. Kayak gue pikir akan ada plot twistnya atau apa. Ternyata enggak. Jawabannya sangat-sangat sepele. Karena yang melakukan itu adalah cyborg, android, yaitu setengah human, setengah robot. Yang menurut gue kayak, kurang memuaskan. Sangat-sangat menyebalkan. Sangat-sangat tidak membuat gue mendapatkan katarsis yang membuat, oh begitu. Wah, keren sekali ini misterinya. Wah, jawaban yang sangat-sangat bisa masuk akal dan sangat-sangat saya nanti. Enggak, ini jawaban yang menurut gue paling nyebelin dari kisah-kisah misterinya. Untung aja di dalam anime ini banyak banget misteri lainnya yang menurut gue itu lebih rewarding daripada misteri pembunuhan tersebut. Yaitu tentang Gezik itu sendiri, yang dimana masa lalunya itu sempat dihapus sama bos-bosnya. Lalu latar belakang dari Atom dan Tenma, serta apa yang sebenarnya terjadi pada perang di Sentral Asia. Itu semua menurut gue terjawab dengan sangat rapi, dengan bagus, dan dengan sangat Naoki Urasawa. Tentu saja itu semua juga mengorbankan waktu dan ketahanan mata gue untuk menikmati visual-visual yang sangat indah, tapi dialog-dialog yang sangat-sangat Naoki Urasawa. Sangat-sangat slow pace, sangat-sangat dragging, sangat-sangat kalau kalian udah kebiasaan nonton shonen, kalian bakal bilang, woi bisa dicepetin nggak? Dan tentu saja kalau kalian berharap ada aksi gebuk-gebukan antar robot kayak di Astro Boy, kalian akan mendapatkan kayak cuma 5% dari keseluruhan anime ini. Tapi itu semua udah masuk dalam ekspektasi gue. Gue udah tahu bahwa gue tidak akan melihat banyak pukul-pukulan. Gue akan lebih mendengarkan banyak dialog, pertanyaan, dan petua-petua filosofi yang berusaha diutarakan sama Naoki Urasawa di dalam adaptasinya di Pluto anime ini. Ada satu hal yang membuat gue sangat kaget ya. Jadi ada sebuah kelompok yang nggak suka sama robot. Jadi dia itu anti mesin, anti robot, dan pengen memusnahkan robot, atau setidaknya robot itu kembali ke fungsi utamanya, yaitu menjadi budak dari manusia. Karena robot di bawahnya manusia, dan manusia itu di atasnya robot. Jadi yang di bawah manusia udah pasti ya teknologi aja, ya mesin aja, ya alat aja, bukan entitas hidup. Jadi nggak perlu ada hak, nggak perlu ada semacam undang-undang yang mengatur kesejahteraan mereka. Tapi nyatanya sekarang dunia membuat robot itu hampir setara dengan manusia karena kecanggihan teknologi. Sehingga robot-robot tuh kayak punya hak hidup, punya jaminan, dan lain-lain. Nah, ada satu orang yang namanya Adolf. Gue tidak bohong. Namanya Adolf. Kepanjangannya nggak H sih, tapi Adolf. Yang mukanya mirip Adolf yang kita kenal di sekitar kita. Dan dia itu punya dendam kusumat sama kaum robot. Wah, kok bisa? Sangat-sangat mirip ya. Luar biasa Naoki Urasawa. Ditambah dengan negara Teresia yang Nibul bilang bahwa di sebuah negara di Middle East, di yang banyak pasirnya itu, ada weapon of mass destruction atau senjata penghancur massal, yang dimana sampai kirim tentara, sampai kirim pasukan, sampai kirim robot-robot tentara, dan senjatanya tidak ketemu. Dan dari peperangan tersebut yang katanya Teresia ada bahaya untuk umat manusia itu menghasilkan apa? Ya menghasilkan sebuah kejatuhan negara di padang pasir itu aja. Dan tentu saja banyak korbannya adalah masyarakat manusia biasa, sipil-sipil biasa aja yang cuma pengen hidup tenang. Wah, mirip kasus apa ya? Kayak pernah ingat di dunia kita apa gitu ya? Teresia apa? Kayak Mirika gitu nggak sih nama negaranya? Oh ya, ada satu hal lagi yang menurut gue bahkan lebih mirip sama apa yang terjadi sekarang di Timur Tengah. Yang dimana itu banyak pasukan itu untuk berusaha menyerang pusat-pusat pemukiman. Dan mereka nanya, mana tentaranya? Mana tentaranya? Terus sipil di situ bilang, nggak ada tentara. Adanya cuma mayat anak gue yang kalian bom. Wah, men itu... Gak tau ya ini hoki apa emang ngarah ke sana, tapi ya nggak mungkin sih dalam beberapa bulan animasi itu bahkan hari gitu selesai. Ini kebetulan, tapi menurut gue kebetulan yang wow.
Naoki Urasawa, wow. In the end, gue tetap kecewa. Misteri pembunuhan yang katanya nggak mungkin manusia tapi robot, tapi ternyata adalah gabungan, itu sangat-sangat memberikan luka sendiri di hati gue untuk nontonin ini. Secara visual luar biasa, indah sekali, tapi itu semua cukup terobati dengan hal-hal lain yang ditawarkan seiring cerita. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau bikin teknologi sampai robot itu mirip manusia, dan bagaimana ketika robot itu sudah mirip manusia? Dan juga ngomongin tentang kesempurnaan. Menurut kalian, robot itu sempurna ketika dia menjadi manusia atau menjadi robot pada seutuhnya? Dan begitu juga dengan manusia. Apakah kesempurnaan dari manusia itu adalah menghasilkan manusia yang seperti robot? Wah, luar biasa ini pertanyaan. Jadi terima kasih Naoki Urasawa, tim, kru, dan studio M2 yang bikin anime mikir ini. Gue yakin kalau lu udah kebiasaan nonton One Piece, nonton ginian, lu akan bilang, ternyata pace One Piece tidak terlalu buruk. Ya karena ada pukul-pukulannya gitu. Nah ini pure slow pace, nggak ada pukul-pukulannya. Wah, tabah-tabah deh lu. Emang ini buat golongan wibu tertentu sih ini anime. Tapi gue akan saranin kalian untuk nonton buat yang belum nonton. Dan ya, kalau kalian mau support gue, kalian bisa klik tombol subscribe. Dan kalau kalian mau support gue lebih dari sekedar itu, kalian bisa klik tombol join di bawah, dimana kalian bisa mendapatkan banyak perks. Salah satunya adalah join Discord private gue untuk ngobrol-ngobrolin anime kayak gini. Itu aja Radio Singham mereview anime Pluto yang sudah tamat, dan gue sangat rekomendasikan kalian untuk segera nonton. Dan ya jelas lah, gue pasti akan mereview dengan spoiler. Kalau kalian nggak mau cari review yang spoiler, cari no spoiler review gitu ya. Dan untuk kita semua, stay clean and sound.